Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan, ya, nikmat oleh Allah. Saya diberikan kesempatan untuk bisa membuat video ini, ya, untuk menjadi bahan pembelajaran dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas satu topik tentang munasabah Al-Quran. Ini berkaitan dengan kajian tentang hubungan ayat dengan ayat, hubungan surah dengan surah, dan lain-lain. Yang kajian munasabah ini berangkat dari prinsip bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh, ya, sehingga pasti ada jalinan hubungan, ya, antar ayat, antar surah, antar kata dengan kata, ya, dalam sebuah ayat. Meskipun penyusunan tertib ayatnya itu kadang tidak sistematis sebagai sebuah karya ilmu, yang misalnya membahas satu tema, ya, baru muncul tema baru. Kadang-kadang satu tema itu berulang-ulang, ya, di berbagai ayat, berbagai surah dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Ini berkaitan dengan tempat. Ya. Jadi Makkiyah itu, ya, Mekah, ya, Madaniyah itu Madinah. Ya. Ya, dari kata Makkah, Madani, kemudian diberikan ya unisbah dengan tamat buta, ya, untuk menggambarkan sebuah tempat. Pembahasannya kita awali dari kajian konsep, ya, pengertian apa itu Makkiyah Madaniyah. Para ulama kita menjelaskan tentang pengertian Makkiyah Madaniyah ini dalam 3 tinjauan, 3 perspektif. Yang pertama, ada perspektif waktu. Jika kita menggunakan perspektif waktu, maka Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah hijrah. Nah, ini jika kita menggunakan definisi dari aspek waktu. Yang kedua, dari sisi tempat, ya, tempat turunnya, ya, maka ini sudah pasti bahwa ya Makkiyah itu turun di Mekah, ya, dan sekitarnya, ya, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, ya. Dan Madaniyah itu adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, ya, seperti Uhud, ya, Kuba, ya, daerah Kuba, ya, yang tempat di mana Rasulullah pertama kali singgah dari hijrah, ya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali disinggahi adalah daerah Kuba, dan di situ dia membangun masjid, ya, Masjid Kuba. Yang ketiga, kita bisa mendefinisikan Makkiyah Madaniyah dari aspek khitab, objek pembicaraan. Ya, jadi kalau Makkiyah itu seruannya, atau pembicaraannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah itu seruan ayat-ayatnya ditujukan kepada penduduk Madinah. Di antara ciri misalnya yang dikemukakan oleh para ulama adalah kalau Makkiyah
itu menggunakan khitab ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ya, kalau Madaniyah dia sudah menggunakan khitab ya ayyuhallazina amanu. Ya, jika ada pertanyaan kenapa Makkiyah menggunakan ya ayyuhan nas, Madaniyah ya ayyuhallazina amanu, ya karena di Makkah itu belum banyak orang-orang beriman. Jadi yang diajak adalah kemanusiaan, manusia secara totalitas, secara umum. Ya, meskipun ciri ini tidak tidak berlaku umum, ya karena ada ayat-ayat Madaniyah juga menggunakan ya ayuhan nas. Ya, misalnya surah Al-Baqarah, ya, ada ayat itu ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini masuk kategori ayat Madaniyah, ya, dengan menggunakan khitab atau panggilan manusia secara umum. Ya. Kemudian ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama kita. Misalnya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang mengatakan annal maki ma nazala qabla al-hijrah wal madani ma nazala ba'daha, ya, sawaun nazala di Makkah atau ambil Madinah amul fat atau amul hijratil wada am bisafarin minal asfar. Jadi Jalaluddin Asyuyuti ini dia mendefinisikan Makkiyah Madaniyah lebih pada aspek waktu, ya, bahwa Makkiyah itu turun sebelum hijrah, Madinah turun sesudah hijrah. Yang kedua ada definisi dari Al-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ya, dia mengatakan annal maki ma nazala qabla hijrah ilal Madinah wa in kana nuzulihi bi ghairi Makkah. Jadi Makkiyah bagi Al-Zarqani adalah ayat yang turun sebelum hijrah, ya, hijrah Nabi ke Madinah, meskipun turunnya tidak di Mekah, ya, tidak di Mekah. Wal madani ma nazala ba'da hazil hijrah wa in kana nuzulihi bi Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah meskipun turunnya di Mekah. Jadi ini juga definisinya Al-Zarqani juga lebih pada penekanan aspek waktu, ya. Kemudian ada Al-Zarqashi, ya, dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dia mengatakan innal maki ma nazala qabla hijrah, ya, wa in kana bil Madinah wal Madinah ma nazala ba'da hijrah wa in kana di Makkah. Jadi tiga definisi yang disampaikan oleh ulama ini semuanya melihat pada aspek waktu. Ya, kemudian Mana Al-Qattan, ya, dia mengatakan Makkiyah itu, ya, dia lebih pada aspek khitab. Wa hadza ra'yu aula min ar-ra'yaini ba'dihi li hasrihi wa atradihi. Pendapat ini berdasarkan waktu turunnya lebih baik dari kedua pendapat setelahnya, itu berdasarkan segi turunnya dan sisi sarannya, karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten. Jadi ulama-ulama kita cenderung mengunggulkan definisi Makkiyah Madaniyah pada aspek waktu, ya, pada aspek waktu. Subhi As-Soleh, ya, melihat komponen-komponen serupa, ya, dalam tiga pendefinisian. Ya, pada ketiga versi itu terkandung komponen masa, tempat, dan orang. Ya, sebagai bukti, Subhi As-Soleh mengemukakan bahwa
ada surah jika dilihat dari perspektif tempat turun, dia masuk kategori Madaniyah. Tapi dalam perspektif objek pembahasan, surah itu Makkiyah, karena khitabnya bagi mereka orang-orang Makkah. Sehingga para sarjana muslim atau para intelektual muslim memasukkan surah itu ke dalam manuzila bil Madinah wa hukmuhul Makki, ayat yang turun di Madinah sedangkan hukumnya termasuk ayat yang diturunkan di Mekah. Ini saya kira berkaitan dengan aspek konseptual, apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Jadi tadi ada 4 definisi dari 4 ulama, Suyuti, Al-Zarqani, Mana Al-Qattan, dan Subhi As-Soleh, Al-Zarqasi. Nah, yang kedua, kita pindah pada bagaimana cara mengetahui Makkiyah Madaniyah. Para ulama kita mendasarkan penentuan Makkiyah Madaniyah ini pada dua metode. Yang pertama metode Sima'i Naqli, pendengaran seperti adanya. Jadi ini hampir dengan riwayat. Jadi ada sumber-sumber riwayat yang didengar yang menjelaskan bahwa surah dan ayat ini turun di sini misalnya. Yang kedua melalui kiasi istihadi, melalui metode kias, yang menjadi bagian dari istihad. Nah, metode Sima'i Naqli ini berdasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat turunnya Al-Quran itu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Jadi ini beririsan dengan asbabun nuzul yang juga bersumber pada riwayat. Jika dasar yang digunakan dalam menentukan mana surah-surah dan ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah Madaniyah dalam masa turunnya, maka cukup dengan menelusuri riwayat-riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, kapan turunnya tersebut, apakah sebelum dan sesudah hijrah. Kita bisa mendapatkan informasi dari situ. Yang kedua, kias istihadi. Kias istihadi. Jadi jika tidak ditemukan riwayatnya, maka ulama melakukan penentuan apakah dia Makkiyah Madaniyah dari surah atau ayat itu dengan kias istihadi. Cara kerja metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik surah-surah dan ayat-ayat Makkiyah Madaniyah. Jadi dia mengenali ini mungkin dari aspek khitab nanti pada akhirnya. Jadi kalau misalnya tidak ada riwayat tentang tempat turunnya di mana tempat turunnya, maka dilihatlah aspek khitabnya. Kalau kitabnya itu kitab Makkah, maka ini mungkin Makkiyah. Kalau kitabnya Madinah, maka mungkin ini Madaniyah. Atau misalnya dipelajari dari sisi panjang pendeknya, gaya bahasa, model kalimat seruan, atau kalimat-kalimat tertentu seperti kalla dan seterusnya. Karakteristik atau kriteria dari Makkiyah Madaniyah inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah dia masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah. Penilaian terhadap satu surah hanyalah berdasarkan karakter sebagian besar ayat-ayatnya,
bukan keseluruhan ayat-ayatnya. Ini kalau kita bicara surah. Jadi kalau bicara surah itu tidak diteliti per ayat, tapi langsung melihat pesan umum dari surah itu baru dikategorikan apakah dia makkiyah madaniyah. Kalau kita menggunakan qiyas ijtihadi, ya, kita menggunakan qiyas ijtihadi. Itu cara atau metode sumber yang digunakan untuk menentukan makkiyah madaniyah, ya. Sima'i nakli dan qiyas ijtihad. Kemudian yang ketiga, apa ciri-ciri makkiyah madaniyah? Jadi setelah para ulama meneliti surah-surah makkiyah dan madaniyah, maka mereka membuat kesimpulan analogis yang dapat menjelaskan ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakan oleh masing-masing ayat, baik makkiyah maupun madaniyah. Kemudian lahirlah kaidah-kaidah kunci untuk mendapatkan ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri ini yang kemudian menjadi ukuran untuk mengetahui mana makkiyah, mana madaniyah. Misalnya ciri-ciri makkiyah. Yang pertama, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah dalam makkiyah. Yang kedua, setiap surah yang mengandung lafal kalla makkiyah. Yang ketiga, setiap surah yang mengandung kalimat ya ayuhan nas dan tidak ya ayyuhallazina aman. Ya, meskipun yang tadi disakarkan di awal ini tidak konsisten ini, ya, karena ada yang menggunakan ya ayyuhan nas tapi dia masuk kategori madaniyah, atau misalnya ada ayat yang menggunakan ya ayyuhallazina amanu tapi dia masuk kategori makkiyah, ya, misalnya ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini masuk kategori makkiyah padahal dia menggunakan kitab amanu. Yang keempat, ciri makkiyah adalah setiap surah yang mengandung kisah para nabi, itu makkiyah, ya, kecuali kisah para nabi yang dikemukakan di Al-Baqarah itu masuk madaniyah. Yang kelima, setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis dalam makkiyah, kecuali kisah Adam dan iblis yang ada di Al-Baqarah. Nah, jadi tidak semua kisah ada pengecualian. Yang keenam, setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, itu makkiyah. Kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran, itu tidak masuk sebagai makkiyah. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran juga dibuka oleh alif lam mim, oleh huruf muqatta'ah alif lam mim, tapi dia tidak masuk kategori makkiyah. Tapi yang lain-lain, Nun, Shad, Yasin, dan seterusnya itu sudah masuk wilayah makkiyah. Yang ketujuh, ayat-ayat makkiyah itu pendek-pendek, ya, dan dinamai dengan ayat-ayat kisar, kemudian mana Al-Qattan, ya, dia menambah ciri dari tema dan gaya bahasa, ya. Dia mengatakan bahwa kalau makkiyah itu gaya bahasanya dakwah, ya, pada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, peletakan dasar-dasar bagi perundang-undangan akhlak mulia yang dijadikan terbentuknya suatu masyarakat. Pengambilan sikap tegas pada kriminalitas orang-orang musyrik yang telah banyak menumpahkan darah, memakan harta anak yatim secara zalim, penguburan hidup-hidup bayi perempuan, dan ini merupakan ciri-ciri makkiyah. Kemudian menyebutkan kisah, ya, para nabi dan umat-umat terdahulu, itu tadi sudah dijelaskan, itu bagian dari makkiyah. Kemudian dari gaya bahasa, kalimatnya singkat, yang padat, disertai kata-kata yang mengesankan sekali bagi pendengar. Kemudian ciri-ciri madaniyah. Ya, madaniyah itu yang berisi kewajiban, sanksi hukum. Ini sudah
pada aspek muamalah. Jadi kalau kita ingin menarik simpul yang sangat sederhana, makia itu bicara pada aspek tauhid, ya, aspek tauhid, misalnya tentang kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada hari kemudian, tentang gaya hidup orang-orang Mekah jahiliyah pada masa itu. Kalau di Madinah itu sudah masuk pada ranah muamalah, ya, maka dia bicara kewajiban, sanksi hukum, gitu ya. Kemudian bicaranya ayat-ayat yang tentang orang-orang munafik, ya, itu Madaniyah. Kemudian ahli kitab, ya, Madaniyah panjang, makanya nama Tiwal gitu. Kemudian ya menggunakan ya ayyuhallazina amanu, ya meskipun sekali lagi tidak tegas ini ya. Yang mana Al-Qattan memberikan ciri-ciri dari gaya-gaya bahasa tadi. Yang pertama masalah ibadah, ya, muamalah, had, keluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional. Ya, yang kedua seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani untuk hidup bersama. Itu bagian dari ciri-ciri ayat Madaniyah, menyingkap perilaku munafik, dan suku kata dan ayatnya panjang-panjang dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariat. Kemudian pembagian surah-surah Makkiyah Madaniyah, nanti teman-teman bisa lihat ya, ada 82 surah ya, yang masuk kategori Makkiyah. Jadi kalau 82 sisanya itu Madaniyah dari 114 surah ya. Jadi nanti dilihat di materi teks yang saya bagikan, jadi 20 surah Madaniyah ya, dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat ya. Kemudian ada 12 surah yang diperselisihkan. Nah, ini mungkin tidak punya riwayat sehingga dia menggunakan qiyas ijtihadi ya, dalam menentukannya. Ya, misalnya Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin dan lain-lain. Ya. Saya kira mungkin paling akhir adalah untuk apa kita mempelajari Makkiyah Madaniyah ini. Ya. Pengetahuan kita pada Makkiyah Madaniyah itu akan memberikan manfaat yang besar. Yang pertama, membantu para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan mengetahui tempat turunnya, dengan mengetahui kitabnya, itu bisa memudahkan kita dalam menjelaskan kandungan ayat. Yang kedua, bisa merasakan zauk bahasa ya, rasa bahasa, gaya bahasa ya, susunan kalimat yang begitu indah ya. Kalau kita baca misalnya ayat Makkiyah di juz 30 ya, misalnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid ya, itu dengan huruf dal menjadi kata huruf ujung itu indah. Jadi zauk sangat gaya bahasa yang indah. Yang ketiga, bisa membantu dalam mengistimbatkan hukum ya, mengeluarkan hukum dari ayat-ayat itu ya. Yang keempat, bisa mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi dalam membina dan membangun masyarakat Islam baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Yang kelima, dengan pengetahuan Makkiyah Madaniyah kita bisa mengetahui bagaimana sejarah perjalanan kenabian Rasulullah ya, dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Saya kira ini yang menjadi poin-poin utama ya, dari topik kita Makkiyah Madaniyah. Mudah-mudahan video ini ya bisa membantu teman-teman semua di dalam memahami materi teks yang saya bagikan, dan semoga pengetahuan kita menjadi amal ya, dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.